berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersua kembali dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 17 Mei 2021. Sesuai dengan flyer yang sudah kami spread di berbagai sosial media, tema kita untuk pagi hari ini yaitu Your Strategy in the Ecosystem Economy, menguatkan inovasi untuk bangun kolaborasi, hadapi kooptisi. Bersama Pak Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting. Nanti kita juga ada peluang kesempatan untuk ngobrol dengan partisipan-partisipan yang lain. Di mana untuk program ini bisa Anda simak di Radio Guyup Rukun RGR FM Tulungagung, Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan Radio Max FM Wai Ngapau, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan sudah join sejak awal tadi beberapa narasumber yang luar biasa. Coba saya cek dulu sebentar. Ini kok tiba-tiba ikonnya hilang ini. Oke, selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Ada Pak Roni, Pak Rudi, Pak Denis, Pak Irawan, Pak Yuliat Moko, dan juga ada Pak Teguh Asantoso. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat, salam sejahtera. Good morning. Salam sehat, maaf lahir batin Mas Panji dan semua teman-teman yang saya hormati. Terima kasih luar biasa. Maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin Pak Panji dan sahabat-sahabat. Jadi Pak Irawan, Pak Yuliat Moko juga. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Maaf ya, saya masih dalam perjalanan jadi videonya off dulu. Oh iya, nggak apa-apa daripada nanti konsentrasinya terganggu ini. Baik, saya dapat informasi juga nanti Pak Denis tidak bisa full ya untuk mengikuti program ini karena beliau ada rapat Dewan Komisaris, kalau nggak salah agendanya nanti bagi-bagi dividen begitu ya Pak Denis ya? Kurang lebih begitu, jadi saya harus minta izin. Saya minta izin kemarin Pak Roni, saya bilang minta maaf Pak Roni, 9.30 saya harus izin karena sesuai yang tadi Mas Panji katakan, jadi saya mendingan hadir di sana. Terima kasih. Nanti kalau dapat kita kirim ke Radio Sidoarjo. Nanti ada alokasi untuk ini biaya entertainment untuk teman-teman di ini program komunikasi bisnis nih Pak Denis ya. Atur aja, atur. Kasih nomor rekening pasti dikirim. Baik, terkait dengan tema kita, saya ke Pak Roni terlebih dahulu. Mau nggak Pak Roni penjelasannya Pak? Terima kasih Mas Panji. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat semua teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan juga selamat Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih buat teman-teman yang Kristiani. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama lagi. Setelah berapa hari agak tegang-tegang saya pribadi sebetulnya, karena sangat khawatir dengan semua pemberitaan ketika jalan raya penuh dan tempat rekreasi penuh gitu ya. Semoga kita 2 minggu ke depan sehat-sehat semua. Amin. Tidak terkena masalah seperti yang selalu kita bayangkan. Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada, hari ini memang kita angkat sesuatu yang belum pernah dibahas di banyak tempat sebetulnya. Saya bahkan agak ragu apakah di tempat kita ini sudah banyak yang membahasnya begitu. Yang kita bahas adalah ekonomi ekosistem. Selama ini kan perusahaan itu, organisasi itu kita kalau desain strategi selalu bicara bagaimana perusahaan ini atau bagaimana organisasi ini. Bagaimana supaya perusahaan kita ini mau mencapai visi misinya. Bagaimana mau memenangi sebuah kompetisi di industri yang dia ikuti. Karena itu pertanyaannya selalu adalah kita mau jadi apa, sekarang posisi kita di mana, dan bagaimana caranya kita mencapai hal itu. Nah, khusus tentang bagaimana cara kita mencapai hal itu, hari ini yang kita angkat adalah gagasan untuk selalu memperhatikan peluang dilakukannya kolaborasi, dilakukannya aliansi strategik,
yang intinya adalah kita bicara tentang kooptisi, artinya kita ini sebetulnya berkompetisi, tetapi tidak bisa lepas dari upaya untuk berjuang bersama. Kalau saya dulu sekolah itu diajari jangan terlalu cepat membagi kue. Besarkan kue itu dulu supaya membaginya lebih enak. Nah, dalam sebuah ekosistem yang penuh dengan kompetisi, saat ini sukses itu tidak bisa dihitung hanya dari parameter-parameter lama. Tetapi sukses itu sekarang ini adalah bagaimana perusahaan kita melakukan inovasi. Tetapi tidak hanya melakukan inovasi untuk diri sendiri, tetapi juga membantu perusahaan-perusahaan lain yang relevan, yang satu industri dengan kita, yang satu klaster dengan kita, untuk melakukan inovasi bersama. Jadi tidak bisa sekarang kita mengatakan saya maju sendirian ketika yang lain tidak maju, sama saja. Gampangnya begini, kalau kita punya teknologi yang sangat bagus dan sangat efisien, kemudian supplier kita tidak bisa memenuhi kualifikasi untuk teknologi kita yang efisien tadi, maka tidak banyak gunanya. Gampangnya, kalau kita punya saringan yang sampai katakanlah kalau 0,1 gitu milimeter, ketika supplier kita tidak bisa menghadirkan produk yang memenuhi sistem tadi 0,1 tadi, ya nggak akan pernah bisa bekerja. Artinya inovasi yang kita kembangkan bisa menjadi sia-sia ketika semua perusahaan yang bekerja bersama kita, kalau dalam bisnis model canvassing kita sebut mitra kerja kita, itu ternyata tidak bisa seinovasi kita. Nah, karenanya itu adalah tantangan saat ini, bagaimana kita memahami sebagai perusahaan, sebagai organisasi, bahwa perusahaan ini tidak lagi menjadi aktor strategik yang independen, tapi bergantung pada lingkungan di sekitarnya, bergantung pada supply chain-nya. Jadi kalau saya sudah mengatakan A, maka semua supplier saya dan semua yang masuk ke hilir ya, distributor dan retailer saya, itu mesti memahami hal yang sama, memiliki standar yang sama. Karena tidak mungkin kita mengatakan produk kita ini bagus, tapi kemudian handlingnya tidak hebat, sehingga customer dapatnya tidak prima. Nah, karena itu keberhasilan kita hari ini sangat bergantung pada kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di dalam ekosistem tempat industri kita. Karenanya jangan lupa untuk selalu menularkan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki kepada pihak-pihak di dalam ekosistem kita, kepada supplier kita, kepada distributor dan retailer kita. Pertanyaan, mengapa kita harus membahas hal yang seperti itu? Karena tidak bisa sekarang kita bicara tentang inovasi, bicara tentang adaptasi, bicara tentang kompetisi, ketika kita sendirian menghadapi tatanan yang ada di dalam kompetisi itu. Regulasi-regulasi misalnya. Contoh, hari ini banyak sekali perubahan yang menyebabkan ease of doing business, kemudahan berusaha di Indonesia itu meningkat, membaiklah. Mengapa demikian? Karena industri-industri itu bersama-sama memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga proses dalam mengurus perizinan-perizinan itu menjadi dianggap lebih bersahabat buat bisnis. Walaupun belum sempurna, masih banyak titik lemahnya. Contoh, kita sekarang sudah menggunakan OSS. Apakah sempurna? Enggak. Banyak sekali titik lemahnya yang harus diperbaiki. Tapi kita sudah mulai ke sana. Kedua, ada yang kita sebut sebagai pengaburan. Pengaburan separasi antara produk dan jasa. Sekarang kalau kita bicara, saya jualan laptop gitu, atau saya jualan handphone, itu
isinya bukan hanya jualan handphone, tapi layanannya juga yang akan menjadi perhatian. Nah, teknologi yang digunakan kepada oleh perusahaan itu juga menjadi perhatian. Bagaimana kita melayani customer itu betul-betul revolusioner, nggak kayak dulu lagi. Saya waktu kecil itu kalau pergi ke katakanlah Pasar Atom begitu, itu kan sering ada bon yang tulisannya barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Nah, perusahaan yang seperti ini obsolete sudah. Sebentar lagi kalau masih ada itu akan hilang. Karena kenapa? Karena perusahaan ini hanya bermain pada keunggulan komparatif. Saya unggul karena yang lain nggak punya. Dia tidak mengandalkan keunggulan kompetitif. Saya memang lebih baik dari siapapun yang ada. Nah, keunggulan komparatif itu berisiko ketika suatu saat orang lain juga mempunyai barang atau jasa itu, maka ada potensi pelanggan akan pindah. Mari kita perhatikan Indonesia sekarang. Ketika ada perbaikan di titik-titik tertentu, beberapa sektor di Malaysia itu sekarang sangat grogi dengan perkembangan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kalau Indonesia lebih baik, maka perusahaan akan berpikir mana yang lebih menguntungkan, membangun fasilitas produksi di Malaysia atau di Indonesia. Mana yang lebih menguntungkan, membangun fasilitas produksi di Thailand atau di Indonesia. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi perhatian, terutama karena pasar Indonesia ini sangat besar di dunia ini. Nah, karena itu kalau kita mau membahas, ya berarti kita harus punya kerangka kerja yang fokus untuk memperbaiki ekosistem, bukan hanya perusahaan kita. Dari situ para manajer, pengelola perusahaan diminta untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan. Kita hitung ada 5. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menciptakan nilai bukan hanya untuk perusahaan kita, tapi juga untuk perusahaan yang lain. Bagaimana kita bisa mendorong supaya gagasan yang kita miliki itu juga menguntungkan perusahaan lain, terutama yang ada di dalam ekosistem kita. Terus pilihan kita menjadi apa? Apakah kita menjadi pemain utama atau kita memberi gagasan supaya perusahaan itu mau melakukan perubahan dan kita bisa menyuplai dia? Kadang-kadang malah begitu. Pertanyaannya adalah, kalau hal yang seperti ini terjadi, bagaimana model-modelnya, kesepakatan kerjanya bagaimana? Kalau saya adalah perusahaan logistik, selama ini saya nunggu orderan atau saya tanya orderan dari pabrik misalnya, yang produknya harus saya kirim. Kalau saya kemudian punya data, selama ini harus mengirim ke distributor atau outlet yang mana, dan saya komunikasikan, bagaimana kalau saya diberi akses untuk melihat berapa banyak inventory yang masih ada di outlet, sehingga kita sekarang punya standar misalnya minimum harus 100 unit, dan di situ sepanjang kurang dari 100 unit, saya langsung ambil di gudang pabrik, langsung kirim. Maka yang terjadi adalah itu 2-3 tahap pekerjaan bisa dipotong hanya menjadi 1, dan itu efisiensi. Pertanyaan yang kemudian kita kembangkan adalah bagaimana organisasi kita atau perusahaan kita bisa beradaptasi terhadap itu. Mindset. Para manajer kita bisa nggak tidak menganggap semuanya sebagai sebuah rahasia, tapi bahkan dibagi. Dalam Indonesia Circular Economic Forum, salah sebuah perusahaan di Indonesia itu mengembangkan model yang 2018 lalu itu dilakukan di Surabaya, artinya 3 tahun lalu, dan perusahaan ini mengatakan nanti kalau kami sudah selesai, ini akan kami lepas untuk publik. Jadi siapapun boleh menggunakan model yang kami kembangkan, tidak harus permisi, tidak harus membayar royalti. Nah, ini kan sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Tujuannya tentu menguntungkan organisasi atau perusahaan dia. Dengan cara apa? Mengajari, mendidik mitra kerja, supplier maupun distributor dan retailer, sekaligus mendidik customer. Sehingga dia akan diuntungkan. Nah, tidak mudah melakukan itu memang. Nah, terakhir adalah berapa banyak ekosistem yang bisa kita kelola.
Nah, di sini ada perdebatan banyak Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, sebab ini menyangkut keyakinan-keyakinan. Banyak kajian yang mengatakan bahwa manusia itu punya kemampuan mengelola pada saat yang sama maksimal 7 item. Tapi ada yang meyakini bahwa angka 6 itu baik. Maka ada yang meyakini bahwa ekosistem yang bisa kita kelola maksimum 6. Toh 6 ini masih di dalam kurang dari 7. Jadi masih bisa dikendalikan oleh manusia, tetapi kalau manusia mengendalikan 6 itu ada lebih baik. Tapi ada lagi yang meyakini bahwa manusia itu punya kemampuan mengingat maksimum 3 item. Jadi harus bisa dibagi 3. Maka kalau 6 ya berarti 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Itu akan mudah. Nah, kalau yang seperti ini, kalau kita bicara berapa banyak ekosistem yang harus yang bisa kita kelola, itu betul-betul tergantung kita ikut mazhab yang mana. Di luar itu ada yang meyakini bahwa 8 itu maksimum. Nah, yang mana yang kita pilih, masing-masing punya argumentasi, masing-masing ada kajian akademiknya, jadi kembali menurut hemat saya adalah pilihan kita sendiri. Terima kasih Mas Panji sebagai pengantar. Baik, terima kasih Pak Roni. Saya bergeser ke Pak Denis. Monggo Pak Denis. Mumpung ada waktu nih. Ya, terima kasih Mas Panji, Pak Roni, terima kasih Pak Rudi, Pak Irawan, Pak Moko dan teman-teman lain. Saya sangat sependapat dengan penjelasannya. Saya cuma mau kasih contoh ekosistem yang sudah berjalan barangkali ya, yang sederhana saja, yaitu airlines. Ya, airlines ada mungkin dulu mereka bingung kan, nggak ngerti sektor-sektor tertentu kalau mereka jalankan juga belum tentu untung, ya kan. Sedangkan ada penumpangnya dari negara tersebut, misalkan dari Inggris mau ke Australia gitu misalkan, kan itu jauh sekali kalau dia mesti bikin sektor tersebut sendiri, itu akan repot sekali ya. Sehingga yang terjadi adalah cost sharing kan, code sharing. Nah, jadi si orang Inggris barangkali yang masih ortodoks, dia cuma mau British Airways misalkan aja. Nah, sedangkan British Airways-nya nggak ada dari Singapura ke, misalkan anggap aja ke Sydney. Kan gitu misalkan, karena terlalu jauh, nggak ekonomis, nggak efisien. Sehingga dari Singapura ke Sydney adalah Singapore Airlines atau airlines yang lain. Nah, itu yang terjadi secara keseharian aja dalam kehidupan ini ya, itu memang tidak bisa dihindarkan. Saya sangat sependapat dengan Pak Roni tadi, ujungnya sekarang ini apa sih satu rahasia perusahaan yang punya? Nggak ada tuh menurut saya. Kenapa bisa nggak ada? Ya minta maaf, kalau ada karyawan yang sakit hati, semua yang rahasia-rahasia yang ada juga dibocorkan kok ke pihak lawan, ke pihak siapapun yang dia pokoknya dia nggak suka aja sama majikannya atau apa. Nah, jadi sekarang juga kita lebih dituntut untuk lebih terbuka ya, lebih transparan, lebih governance, lebih compliance ya. Dan ini saya pikir cita-cita kita semua ya, Pak Rudi, Pak Roni, dan saya, Pak Irawan mungkin juga yang di bidang-bidang consulting dan keuangan. Kunci keberhasilan ke depan itu cuma satu, keterbukaan. Tidak ada yang lain ya. Hari-hari ini kita bisa ngelihat ya, dengan adanya si pandemi ini, bayangin perusahaan-perusahaan besar itu kok bisa bertumbangan gitu ya. Karena apa? Tidak ada keterbukaan ya, pat-pat gulipatnya juga banyak dan sebagainya. Jadi saya pikir ke depan kita akan seperti itu. Satu lagi mungkin mengenai ini nih yang sekarang lagi hot ini, mengenai mobil listrik kan gitu. Sampai katanya 2030 sudah nggak ada lagi mobil konvensional. Kita di satu grup saya ada bilang, waduh tanggal 2030 kita mesti masuk mobil listrik. Terus saya bilang, loh kan itu buat negara maju. Oh, tapi kan Indonesia negara yang hebat karena bikin pabrik besar, baterainya paling besar. Saya bilang kan, ya saya bilang
Kalau saya ditanya pendapat, saya bilang Indonesia masih jauh. Karena apa? Indonesia belum punya mobil. Gitu loh, belum bisa bikin mobil, cuman bisa assembling mobil. Gitu. Negara-negara yang seperti itu, yang bisa beralih cepat, itu yang sudah bisa bikin mobil. Akhirnya teman saya bilang, oh iya ya benar juga. Loh, bikin baterai nggak salah. Kalau bisa seluruh dunia dari Indonesia aja supply-nya. Ya kan, nggak salah itu. Itu juga bagian dari ekosistem. Kira-kira begitu dulu Pak Roni, Pak Panji dan Pak Rudi dan teman-teman. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat. Saya izin dulu. Matur nuwun, salam sehat semua. Salam sehat semuanya juga. Terima sukses kasih, Denis. Terima kasih aktivitasnya, Pak Denis. Baik, untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa serta partisipan, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa komersial break berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Keluarga besar Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, segenap direksi dan manajemen mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur, berikan diskon Ramadan tahun 2021. Diskon Ramadan untuk warga Jawa Timur diberlakukan bebas sanksi administrasi. Untuk pajak kendaraan bermotor, PKB dan BBN, bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan baru, 15% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 5% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan diskon Ramadan dan menangkan hadiahnya. 30 juta berupa tabungan umroh untuk 15 pemenang mulai tanggal 20 April sampai 24 Juni 2021. Bisa membayar melalui e-Samsat, Bank Jatim, Tokopedia, Link Aja, Gria Bayar BTN, Indomaret, Alfamart, dan PT Pos Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo dan kantor Samsat Krian. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Masih terkait dengan Bea Cukai, di mana Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan. Satu di antara inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KEISA. KEISA adalah Custom and Access Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KEISA 4.0 yang mengedepankan Single Core System, Smart Custom Access dengan mengoptimalkan pengawasan yang memanfaatkan teknologi. Kemudian ada Layer Support, mengotomasi proses bisnis mendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Informasi berikutnya kali ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang
atas nama Muhammad Aditya Muiz bin Abdul Muiz. Muhammad Aditya Muiz bin Abdul Muiz dulu tinggal di Dusun Kepuh Kiriman, RT 3 RW 2 Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Muhammad Aditya Muiz bin Abdul Muiz dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Baik, Anda masih bersama kami di program Komunikasi Bisnis dengan tema Your Strategy in the Ecosystem Economy. Menguatkan inovasi untuk bangun kolaborasi hadapi kooptisi. Ini kelihatannya di beberapa di Zoom. Ada juga yang baru saja join. Saya sampaikan selamat pagi untuk Ibu Dwi, bukan Dewi ya, Dwi Destari. Selamat pagi Bu Dwi. Bisa mendengar suara saya? Oke, mungkin lagi sibuk ya. Ada Pak Teguh. Pak Teguh, halo, apa kabar Pak Teguh? Nah, ini muncul visualnya, tapi mohon maaf, audionya tidak terdengar ini Pak Teguh. Terdengar. Sudah saya buka. Mungkin bisa di-unmute dulu barangkali mikrofonnya. Ditekan. Halo. Nah, ini baru mantap ini. Oke, siap. Pak Teguh apa kabar? Baik, bergabung dari Ngawi. Oh, Ngawi, luar biasa. Dari ujung barat Jawa Timur ya. Iya, luar biasa. Ini Pak Teguh, mohon maaf, ini sehari-hari bisnisnya apa ini Pak? Sama itu kayak Pak Irawan itu. Bisnis konsultan SDM berarti? Bukan, saya bergerak di bidang appraisal sama di kantor akuntan publik. Gitu ya, luar biasa. Ya. Berarti Pak Teguh tadi juga sempat mengikuti sejak awal kalau tidak salah dari pengamatan saya. Ada komentar Pak mengenai tema kita untuk pagi hari ini, Your Strategy in the Ecosystem Economy Pak? Ada. Monggo Pak. Selamat pagi Pak Roni, kawan saya. Selamat pagi. Pagi Pak Teguh, salam sehat. Salam sehat, kawan dari UNER ini. Oh gitu. Lulusan UNER juga, luar biasa. Itu kawannya Pak Irawan. Reuniannya di sini berarti ya? Iya, Pak Irawan Adi Kusumo, selamat pagi. Mana Pak Irawan? Oh, udah. Izin Pak Roni, saya cuma confirm aja. Masalah keterbukaan informasi tadi, sepertinya harus kita ada batasi, tidak keseluruhan yang harus kita ungkapkan. Halo? Ya. Saya dengar. Tidak semua yang bisa kita ungkapkan. Tergantung satu, kalau menurut saya, tergantung satu entitas bisnisnya apa. Entitas bisnisnya. Satu itu. Kan tidak mungkin kita mengeluarkan suatu sistem, katakanlah kita membongkar rahasia kita sendiri. Ada kita batasan, seperti ada insider information. Biasanya jatuhnya suatu perusahaan tergantung dari insider information. Informasi dari dalam yang keluar. Itu yang harus kita percermati dulu, batasnya apa. Jadi misalnya kita suatu perusahaan yang sifatnya punya temuan teknologi invention. Kayak klien kami punya temuan invention teknologi untuk memperpanjang usia mesin katakanlah. Usia mesin 4 tahun, tapi kita punya teknologi sehingga tidak dibatasi. Usianya sampai tidak terbatas karena moduler tadi. Kan tidak mungkin kita keluarkan informasi itu. Satu itu. Yang kedua masalah entitas keuangan. Kan kita nggak mungkin telanjang masalah keuangan kita. Report kita kan tidak mungkin kita telanjangkan ke lain-lain. Hanya titik-titik tertentu yang kita buka ke klien atau ke environment atau ke ekosistem. Jadi kalau yang kedua saya lihat dari pendekatan akuntansi manajemen aja. Kalau saya lihat tadi Pak Roni hanya mengungkapkan dari segi manajemen aja, komunikasi aja. Tapi titik-titik tertentu dari manajemen ataupun akuntansi ya harus kita batasi gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa mengkomunikasikan semua all our business to environmental. Must be barrier. Ada batasan tertentu. Itu yang saya sampaikan.
Silakan Pak Roni. Matur nuwun Pak Teguh, nanti ada peluang dengan Pak Roni, sambil nanti Pak Roni juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat pendengar pemirsa yang sudah memantau siaran kami dengan program ini di beberapa radio, ada di RGR, Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, dan Max FM di Sumba Timur NTT. Ya, saya ke Pak Rudi terlebih dahulu. Monggo Pak Rudi. Selamat pagi dan maaf lahir dan batin. Sama-sama Pak Rudi. Menurut saya topik yang dibahaskan oleh Pak Profesor Roni adalah sangat berguna bagi bisnis, apalagi pengusaha dan para pemimpin para bisnis seperti direksi dan komisaris. Kenapa? Sebab mereka punya tujuan yang harus mereka tidak bisa lupa. Itu mengenai pertumbuhan dan juga mengenai profitability daripada bisnis. Nah, untuk mempertahankan kehidupan dalam bisnis ini, memang kita harus sadar mengenai ekosistem the business. Tadi Profesor Roni sudah mengutarakan mengenai competition, collaboration, and then communication. Saya sependapat dengan teman-teman kita seperti Pak Teguh bahwa memang dengan tanggung jawab dari para pemimpin perusahaan, strategi sangat penting, but ini harus juga dijaga supaya our competitor tidak bisa mengetahui bagaimana survival. Nah, menurut saya sih dalam ekosistem ini yang diperhatikan pertama itu adalah mengenai behavior daripada customers. Customer ini bagaimana? Sebab pada saat ini sekarang banyak bisnis kita yang ditantang dalam pandemic crisis ini, omset menurun. Nah, ada perubahan daripada lifestyle, daripada sistem lingkungan daripada customer kita. So customer ini harus diperhatikan supaya kita sustainable dalam memberikan jasa kepada customer kita. Sebab kadang-kadang ada yang mengatakan loyalty, kesetiaan daripada customer ini kadang-kadang hanya temporary selama kita men-service the customer. Tapi jangan lupa juga bahwa kita harus juga mengatasi mengenai kemampuan daripada our own staff, employees. Apakah mereka mampu untuk memberikan jasa yang baik kepada customer dengan perkembangan seperti tadi yang diulaskan mengenai impact of technology, speed, adaptability. Ini sangat penting bagi kita. So, jadi menurut saya sih, ini topik yang kita bahaskan pada saat ini sekarang adalah mengingatkan kepada pengusaha dan para pemimpin bisnis bahwa kita harus mengerti dan memahami the ecosystem of the business, apalagi ecosystem in the economy. Sebab ini kan ada namanya integration process. Kita nggak bisa hanya berjalan sendiri, juga harus mengerti yang perkembangan dengan yang lain. So dari Pak Panji ini sangat penting bagi pengusaha dan para pemimpin bisnis supaya kita mempertahankan sustainability of growth, pertumbuhan, and profitability, dan akhirnya ada juga semacam efisiensi. Terima kasih banyak Pak Panji. Terima kasih banyak juga untuk Anda Pak Rudi. Baik, sebelum saya coba cek ke pertanyaan lewat redaksi, saya beri peluang untuk Pak Irawan ini. Pak Irawan, tadi partnernya Pak Irawan sesama rekan mahasiswa waktu di UNER dulu sudah memberikan komentar Pak Teguh. Barangkali ada tambahan dari Pak Irawan. Pak Irawan, halo. Selamat siang Pak Panji. Mohon maaf Pak, saya lagi perjalanan ini, lagi mau meeting di BSD. Saya belum bisa komentar dulu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Irawan. Lagi meeting juga hari awal minggu, memang banyak aktivitas yang dilakukan, di antaranya meeting ini karena pasca libur panjang. Lagi panjang. Posisi di BSD sekarang. Sudah di BSD juga. Baik. Sukses untuk aktivitasnya ini. Baik, saya beri pulang Pak Yulat Moko. Silakan Pak Yulat Moko. Sudah nyampe kelihatannya. Saya lihat videonya sudah tampak ini. Ya, sudah parkir dan sudah. Ini videonya keren loh, ada efek blurnya di belakang itu. Oh, itu terima kasih pada Zoom. Saya hanya memanfaatkan fitur yang sudah ada saja. Kata orang sih efek bokeh gitu ya. Ya. Monggo Pak Monggo. Baik. Terima kasih Om Roni, Pak Roni, dan juga teman-teman Pak Rudi dan teman-teman yang lain yang sudah sharing. Ya, kalau bicara mengenai inovasi, mungkin saya akan share sedikit mengenai apa yang terjadi pada ekosistem di UMKM ya.
beberapa bulan terakhir saya kebetulan berinteraksi dengan satu bahasan mengenai inovasi digital dalam konteks ekosistem. Yang menarik adalah penggunaan fasilitas pembayaran online, entah itu yang sifatnya menggunakan e-wallet atau penggunaan transfer dan seterusnya. Kalau kita bicara mengenai inovasi yang juga memperhatikan ekosistem, ini bisa ada dua perspektif. Dari perspektif pelaku yang di tingkat UMKM itu ketika sudah punya produk sekarang sudah dipaksa dengan situasi bersahabat atau mulai menggunakan fasilitas pembayaran online. Tapi kadang-kadang memang masih banyak kendala, preferensi menggunakan transaksi tunai, rasa takut, kekhawatiran terhadap jaminan keamanan, dan seterusnya itu masih jadi isu. Itu dari perspektif UMKM-nya. Namun, juga perlu diingat bahwa sebagai pelaku UMKM sendiri, ya memang harus berani ya untuk menerobos batas kenyamanan yang melakukan transaksi tunai itu untuk bisa memfasilitasi para pelanggannya. Contoh paling simpel, saya kalau servis AC itu kadang-kadang suka nanyain pertama ke tukang AC-nya, bisa transfer atau bisa pakai ini nggak, e-wallet nggak? Beberapa masih cukup banyak yang mengatakan, oh belum bisa Pak. Tapi saya kemudian pelan-pelan mencoba mengedukasi untuk bisa menggunakan online. Lalu perspektif yang kedua dari sisi penyedia jasa, ini kita ngomongin tentang korporasinya, perusahaan keuangan yang terlibat, entah itu yang sifatnya bank konvensional ataupun yang lembaga keuangan fintech kita sebutnya. Ini mereka juga perlu untuk melakukan apa yang tadi Pak Roni sampaikan, knowledge sharing. Jadi melakukan edukasi seperti yang dilakukan di yang contoh tadi Pak Roni sampaikan itu ekosistem ekonomi itu, bagaimana para pelaku industri keuangan ini bisa mengedukasi lebih banyak pelaku usaha mikro maupun kecil dan menengah untuk bisa mengakses dan menggunakan layanan transaksi digital. Sehingga inovasi-inovasi yang dilakukan oleh korporasi itu dalam bentuk apps atau apapun itu bisa digunakan dan bisa dipakai. Saya pikir itu hanya menambahkan sedikit saja dari perspektif UMKM-nya. Makasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Yuliat Moko alias Pak Moko ya. Saya ke redaksi, ada 3 pertanyaan kalau saya hitung dari monitor yang juga mirror dengan apa itu miliknya redaksi. Ada siapa? Sebentar. Rika ya? Ya Rika. Ya. Baik, ada 3 pertanyaan yang masuk di WA redaksi. Yang pertama, Budia di Porong, perlu nggak Pak mengelola SDA di sekitar kita dengan menggunakan SDM yang kita miliki? Yang kedua, Pak Huda di Candi, pihak mana saja yang harusnya aktif dalam membangun kolaborasi di perusahaan bursa saham? Yang ketiga, Rizky di Muduran, dari sisi bisnis sebenarnya kooptisi itu merugikan di sisi luar atau dalam perusahaan? Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung bertanya lewat WA di 0811 309 1009. Ada Budia, Pak Yuda, dan juga ada Pak Rizky. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Teguh bahwa tidak semua bisa dibuka. Memang betul. Saya sepakat ada perbedaan antara keterbukaan dan telanjang. Jadi yang kita lakukan adalah keterbukaan, bukan telanjang. Nah, keterbukaan kepada siapa? Mitra kerja. Saya beri satu contoh lah. Ojek online. Pada mulanya kan bisnisnya nganter orang dari satu titik ke titik lain dengan aman, dengan harga yang dianggap rasional, melalui sistem digital yang memudahkan. Hari ini, orang kalau butuh makanan, butuh minuman, snack, segala macam, kebutuhan sehari-hari, mereka juga bisa pesan lewat ojek online. Mengapa demikian? Karena ada juga bisnis itu kan bisa berkembang. Persoalannya satu. Ketika ada kesalahan
pelayanan, misalnya pesanan yang berbeda dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab manajemen ojek online atau tanggung jawab perusahaan atau katakanlah restoran atau toko gitu, yang jadi ininya. Menurut hemat saya, nggak bisa ojek online mengatakan itu bukan urusan saya, itu urusannya pedagang. Karena ojek online harus mengedukasi mitra kerjanya ini untuk memahami apa yang dimaksud dengan kualitas layanan yang baik menurut dia bagi pelanggannya. Nah, sehingga masih ingat di awal-awal pandemi itu bungkusan makanan pun distandarisasi begitu kan. Seingat saya ada 2 kali plastik diikat lagi. Gitu. Kenapa? Karena ojek online sangat memahami kekhawatiran pelanggannya tentang isu-isu terkait kesehatan. Jadi itu adalah salah satu contoh yang sangat sederhana dari mengedukasi ekosistem kita. Yang lain memang bisa terkait dengan teknologi, karena teknologi kan membutuhkan pasokan tertentu. Ketika mobil listrik tadi disebut oleh Pak Denis akan dikembangkan di Indonesia, nggak mungkin mobil listrik itu hadir begitu saja. Pasti dia akan mengedukasi para penyedia jasa isian listrik itu. Charging, recharge, itu di mana? Nah, memang ada kemungkinan ke depan pompa bensin yang sekarang milik Pertamina, itu kemudian miliknya apa lagi, yang lain-lain lah ya, yang dari luar negeri itu ke depan mungkin nggak bisa lagi kerja dengan seperti itu. Barangkali ke depan akan menjadi ada tempat yang punyanya PLN, punyanya kalau di Jawa Timur itu PJB, Pembangkit Jawa Bali, mungkin di Jawa Barat mungkin ada Indonesia Power begitu. Atau mungkin Pertamina juga harus mulai berpikir bekerja sama dengan PLN atau Pembangkit Jawa Bali supaya bisa melakukan ini. Nah, itu mendidik ekosistem kemudian tentang standar colokannya seperti apa, kabelnya gimana caranya supaya nggak rusak dan sebagainya. Nah, ini kita edukasi. Apa yang kita temukan juga begitu. Nah, kalau kita misalnya masih ingat ada kalau mau pergi kan pesen tiket pesawat, pesen hotel dari travel agent, yang kemudian ada travel agent yang online kan. Saya suka pakai itu. Nah, itu kan mereka harus mengedukasi juga. Jangan sampai kita sudah pegang vouchernya, sampai di hotelnya ditolak. Dengan berbagai alasan dan sebagainya. Di Surabaya kan berapa hari yang lalu terjadi case yang luar biasa. Walaupun itu tampaknya bukan lewat travel agent, tapi membership. Ada hotel yang menjual membership dengan voucher-vouchernya, giliran didatengin sekitar libur lebaran kemarin, ternyata hotelnya udah lama tutup, hanya ada satpam ya. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi saya sepakat dengan Pak Teguh, ada yang namanya rahasia perusahaan, batasan-batasan itu ya tetap kita jaga. Tetapi apa yang membuat bisnis kita bisa berkembang, dan itu mensyaratkan ada edukasi atau sharing informasi kepada mitra kerja kita, itu harus dilakukan. Karena tidak mungkin kita maju sendirian. Jadi kalau kita ngomong strategi kan biasanya ngomong semacam pertempuran. Dalam pertempuran kita terlalu hebat juga kadang tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita terlalu maju di depan, sementara logistiknya belum sampai, kita bisa mati sendirian kehabisan logistik. Karena terlalu di depan. Maka penyedia jasa logistik harus dilatih juga supaya bisa maju secepat pasukan kita. Bayangkan kalau sekarang kita jualan mobil sekali lagi, dan mobilnya itu advance teknologinya. Terus yang beli itu adalah orang-orang dari katakanlah yang dari Kalimantan lah, banyak duitnya, pertambangan di sana gitu. Tapi di sana tidak ada bengkel yang sanggup untuk memelihara
mobil-mobil dengan teknologi seperti itu, maka akan ada persoalan besar, gitu. Jangan sampai nanti kejadiannya mobil itu hanya jadi hiasan, kebanggaan di dalam garasi tapi nggak pernah bisa dipakai. Jadi seperti itu, Mas Panji. Mohon saya dibantu tentang pertanyaan yang dari pendengar tadi. Iya, pertanyaan dari Bu Dia, Pak Yuda dan juga Pak Rizky. Bu Dia tadi untuk yang ada di Porong, untuk pemanfaatan SDA oleh SDM, apakah memang perlu dieksplorasi sumber daya alam setempat? Kemudian Pak Yuda yang ada di Candi, sebentar, Pak Yuda di Candi tadi apa? Kanza, ya, Pak Yuda di Candi tadi apa? Candi, sebentar. Pihak mana saja yang harus aktif dalam membangun kolaborasi di perusahaan bursa saham. Oke, pihak mana saja yang harus aktif di perusahaan bursa saham. Terus terakhir dari Rizky, Pak Rizky. Dari sisi bisnis sebenarnya kooptisi itu merugikan dari sisi luar atau dalam perusahaan. Oke, terima kasih. Itu Pak Roni tadi saya sempat nyatet sih sebenarnya, cuma tulisannya saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri, anehnya ini. Karena terlalu cepat. Iya. Ya, terima kasih Mas Panji dan rekan-rekan di control room. Jadi untuk Budia di Porong gitu. SDM untuk eksplorasi sumber daya setempat. Jadi begini prinsipnya. Ketika kita mau maju, kita menggunakan sebuah katakanlah teknologi baru, kita mengembangkan sebuah inovasi, maka inovasi itu pasti punya syarat-syarat. Syarat-syarat adalah kesiapan lingkungan di sekitar kita. Nah, maka itu harus kita siapkan, termasuk orangnya. Kalau orangnya belum siap, ya harus dilatih dulu. Orang itu memang ada delay effect, jadi dilatih di awal, sehingga pada saat teknologi itu datang, dia sudah siap. Contohnya sederhana, nanti dengan adanya mobil-mobil listrik, bagaimana dengan pegawai-pegawai di bengkel mobil yang selama ini ngurusin jenisnya bensin sama solar. Bagian-bagian mana nanti yang ternyata masih bisa dipertahankan dan mana yang harus di-upgrade. Karena komponen-komponen mobil listrik kabarnya menjadi lebih ringkas gitu. Nah, servis-servis apa yang akan dibutuhkan? Nah, itu harus dipelajari betul, bahwa SDM harus disiapkan gitu ya. Pak Yuska dari Candi, pihak mana yang harus aktif? Pihak yang sangat membutuhkan adaptasi itu terjadi. Jadi bisa saja Anda sebagai supplier itu bisa menemukan sebuah inovasi tertentu, ya ada inovasi atau invensi tertentu yang menyebabkan menjadi baik buat Anda dan baik buat customer Anda yang adalah pabrikan misalnya. Anda edukasi dia. Kalau pabrik melakukan A, B, C, D, maka akan terjadi X, Y, Z. Dan itu semua akan diuntungkan. Nah, Anda bisa saja mengunci itu dengan seperti yang tadi Pak Teguh sampaikan, hanya Anda yang punya teknologinya. Mau tidak mau, perusahaan akan terlibat dengan Anda. Dan ini dalam titik tertentu, di dalam ekosistem bisa dibangun yang namanya switching cost. Jadi kalau orang mau pindah sama saya, rugi dia. Karena dia akan menyebabkan harus A, B, C, D, dan sebagainya yang lebih repot dan mengeluarkan biaya lebih banyak. Begitu. Jadi siapa saja, boleh pabrikannya, boleh suppliernya, bahkan kalau Anda distributor, Anda mengatakan ada sesuatu yang diperlukan, boleh-boleh saja, karena inovasi itu bisa berasal dari mana saja. Tetapi pastikan bahwa inovasi yang Anda lakukan itu bisa diadopsi. Karena kalau tidak bisa diadopsi oleh mitra kerja, maka inovasi itu ada potensi akan menjadi tidak mudah dilaksanakan, bahkan sia-sia begitu ya. Dari Rizky gitu ya. Tadi disebut tentang rugi gitu ya, kooptisi. Kooptisi itu nggak rugi, menyelamatkan sebetulnya. Jadi artinya begini, selama ini ada kompetisi itu kita hadapi sendirian, dengan kooptisi itu kita bekerja sama
dengan semua pihak yang relevan dengan kita untuk menghadapi kompetisi itu, supaya kita menang. Jadi nggak ada yang dirugikan, ada yang namanya win-win. Jadi saya menang, teman saya juga menang, gitu. Dimunculkan sesuatu yang baru. Di strategi yang lain ada yang namanya blue ocean. Jadi samudra biru, gitu. Kita keluar dari samudra merah yang berdarah-darah pertempurannya, tapi kita ciptakan sebuah metode atau lahan atau level pertempuran yang baru yang menyebabkan pertempuran dengan yang lama itu nggak terjadi lagi, dan ini menjadi permainan yang indah buat semua pihak. Itu bisa terjadi. Jadi kompetisi itu bukan rugi, nggak ada yang rugi, karena di sana sebetulnya yang terjadi adalah win-win. Nah, win-win itu bukan kompromi. Kompromi itu mengurangi. Kalau win-win itu menambahkan pada masing-masing pihak supaya semua sama-sama diuntungkan, bukan sama-sama mengurangi keuntungan. Terima kasih, Mas Panji. Ya, baik Pak Roni. Di sesi terakhir ini terkait dengan tema kita, Your Strategy in the Ecosystem Economy, menguatkan inovasi untuk bangun kolaborasi hadapi kooptisi. Closing remark dari jenengan ini Pak Roni, monggo. Ya, terima kasih Mas Panji. Saya ulang beberapa hal ya. Yang satu adalah di dalam ekosistem, kompetisi ekosistem, sukses itu didefinisikan sebagai kemampuan kita untuk membantu perusahaan-perusahaan yang lain untuk bisa melakukan inovasi yang relevan dengan kepentingan kita. Sehingga inovasi kita itu sebetulnya juga adalah inovasi dari mitra kerja kita. Saya terjemahkan sebagai begitulah kira-kira. Kedua, sebetulnya dalam ekosistem itu tidak ada strategi yang default sifatnya, artinya yang pakem, nggak ada gitu ya. Karenanya kita harus memutuskan secara hati-hati di mana dan bagaimana untuk membuka informasi-informasi kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh dari sisi seorang akuntan, kan ada hal-hal yang secara akuntansi nggak boleh dibuka. Betul, begitu. Tapi ada hal yang secara operasi perlu dibuka supaya terjadi klik antara sistem kita dengan sistemnya mitra kerja kita. Dengan begitu, maka kita bisa menciptakan sebuah lingkungan kompetisi atau kompetitif yang baik, yang menyehatkan buat kita semua, kita dengan para mitra kerja kita, begitu ya. Nah, maka di sana muncul pertanyaan. Nomor satu adalah akses. Apa saja yang bisa dibuka nih, yang boleh diakses nih? Biasanya yang namanya core itu nggak dibuka. Gitu. Tapi ada hal-hal yang terkait, ada titik-titik temu, gitu. Ada kliknya di mana itu yang dibuka begitu. Kedua adalah kita ingin seberapa dalam mereka terlibat. Ketika mereka terlibat, kedalaman itu harus dikompensasi dengan manfaat. Karena kalau terlalu dalam tanpa manfaat, itu namanya menelanjangi diri, dan itu sangat berisiko menurut hemat saya, begitu ya. Nah, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, kalau ditanya gitu, kenapa sih ini selalu dibahas gitu? Karena kompetisi sekarang nggak kayak dulu lagi. Kompetisi sekarang ini soal bukan kita menang sendirian, tapi sebagai tim kita menang bersama-sama. Kemenangan itu nggak boleh dikatakan adalah kemenangan perusahaan X saja, tetapi dengan semua mitra kerjanya. Karena tidak mungkin tidak seimbang. Tidak mungkin kita sendiri yang untung, yang lain kita persin, nggak bisa. Dalam upaya kita menekan harga misalnya, atau menekan biaya, tidak mungkin kita memaksakan semua orang, semua pihak, untuk semata-mata memenuhi harapan atas harga supply yang kita minta, tetapi dengan kondisi-kondisi yang harus kita sesuaikan. Bila perlu kita bantu dia. Bila perlu kalau Anda bicara dengan supplier, Anda bicara apa yang bisa kami bantu supaya sistem Anda lebih efisien. Apa yang bisa kami bantu supaya sistem Anda ini
nanti akan menyebabkan harga pasokan atau biaya pasokan ini menjadi lebih rendah dari kompetitor yang lain. Nah, itu akan menjadi sangat menarik. Tentu semua pihak ingin sekali perusahaannya berkelanjutan. Jadi hal-hal yang seperti itu, Mas Panji, yang perlu kita jaga. Sekarang ini kita nggak mungkin maju sendiri, kita mesti bersama-sama. Inovasi tidak bisa didefinisikan sebagai perusahaan saya menemukan sesuatu sendirian, tetapi harus bersama-sama dengan mitra kerja yang relevan. Kenapa? Karena ketika kita sekarang bicara kompetisi, itu kita sekarang mulai bicara tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi cara-cara yang baru untuk berkolaborasi, untuk berkoneksi, bukan sekedar menawarkan nilai seperti yang selama ini terjadi. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni. Tentunya kompetitor sekarang ini istilahnya kita mensikapinya bukan sebagai musuh tapi sebagai partner kita untuk ya sama-sama untuk berinovasi dan juga mencari profit gitu ya. Baik Pak Roni, terima kasih untuk waktunya. Salam juga untuk keluarga serta untuk partisipan yang lain juga sukses untuk aktivitasnya. Terima kasih untuk pelangnya sudah bergabung dalam program Komunikasi Bisnis. Selamat siang, salam sejahtera dan sukses untuk kita semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Moko, Pak Teguh. Ya, thank you. Terima kasih.